Halo teman-teman, perkenalkan, aku Merianti Limpong, mahasiswa dari jurusan Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia dan Daerah Universitas Negeri Malang yang kini menduduki semester 2. Nah, hari ini berjumpa bersama aku di dalam channel Sasiru yang adalah kepanjangan dari Sasindo Itu Seru. Nah, channel ini merupakan channel yang aku buat untuk membahas seputar sastra Indonesia, bisa berupa pembacaan cerpen, puisi, membahas tentang novel, seperti review-review, dan lain sebagainya. Jadi, channel ini akan aku buat untuk membahas tentang Sasindo. Apapun itu tentang Sasindo akan kita bungkus menjadi seru dan mantap. Oke teman-teman, nah di video aku yang pertama ini, aku akan membahas atau mereview sebuah novel yang sudah aku baca beberapa minggu yang lalu. Novel ini merupakan salah satu novel yang menurutku bagus banget dan ceritanya itu benar-benar berbobot. Penasaran? Check it out! Oke, ini dia novelnya. Ini adalah novel Rapi Jali, tulisan dari Mbak Dewi Lestari atau biasa dipanggil atau disapa dengan Di Lestari. Novel ini diterbitkan atau cetakan pertamanya terbit pada tahun 2021 nih teman-teman, dan sekarang sudah mencapai cetakannya ke-6. Tapi ide tentang membuat novel ini itu sudah ada atau sudah didapatkan oleh Mbak Lestari sejak beliau masih SMA di tahun 1993 kalau nggak salah. Jadi novel ini sebenarnya idenya sudah lama, tapi karena banyak hal dan seiring berjalannya waktu, akhirnya novel ini terbit di tahun 2021. Apa sih yang membuat novel ini menjadi novel yang menurutku bagus dan perlu untuk teman-teman baca? Yang pertama, cerita di dalam novel ini menurutku adalah cerita yang benar-benar berbobot dan benar-benar relate banget gitu untuk kehidupan kita, apalagi untuk anak-anak muda dan untuk para pemusik. Para pemusik ini nggak harus yang jago-jago banget, bisa para pemusik pemula atau mungkin hanya penggemar, pemula, bahkan sampai yang kalangan atas. Karena isi dalam cerita ini, baik tentang musik ataupun tentang kehidupan si tokoh, itu semuanya benar-benar sudah melewati tahap riset. Jadi, sebelum menulis buku ini, Mbak Di Lestari sudah melakukan riset ke berbagai tempat, misalnya ke Batu Karas, Desa Cijulang, Pantai Madasari, sampai ke SMA-nya nih teman-teman, SMA 1 Parigi. Nah, jadi Mbak Di Lestari dengan segala risetnya itu, kemudian menuliskannya dalam buku, itu bisa membuat kita tuh benar-benar ngerasain bagaimana sih keadaan di sana. Jadi kita tuh benar-benar masuk ke cerita itu dan kita bisa ngerasain kira-kira atmosfer di daerah Desa Cijulang itu seperti apa, pemandangan pantai Madasari itu seperti apa, Batu Karas itu seperti apa, itu benar-benar terasa. Jadi teman-teman, novel ini menceritakan tentang seorang tokoh bernama Lovinka atau biasa disapa Pink. Pink ini besar atau tumbuh dewasa di Desa Cijulang, Batu Karas, Pangandaran, Jawa Barat, dan diasuh oleh kakeknya yang bernama Alexander. Nah, di sana juga Pink punya satu orang sahabat yang bernama Oding, dan selalu mulai dari kecil tuh mereka udah bareng-bareng dan udah dirawat. Pink ini dirawat sama kakeknya dan juga sama orang tua si Oding. Nah, seiring berjalannya waktu, si Pink ini dan Oding dewasa, sampai akhirnya mereka harus berpisah karena si Pink itu harus pindah ke Jakarta karena sesuatu hal. Nah, teman-teman harus baca biar tahu halnya ada apa. Kenapa aku bilang novel ini bagus? Karena di novel ini tuh aku bisa belajar banyak hal. Satu novel tapi isinya tuh banyak banget teman-teman. Jadi isinya itu sebagian besar ya, ada keluarga, tentang persahabatan antara Pink dan Oding, tentang politik juga ada, karena ayahnya si Pink ini adalah seorang wali kota Jakarta dan sedang tahap menuju gubernur DKI Jakarta. Jadi lagi ada tahap-tahap kampanye dan juga debat. Jadi teman-teman sekalian belajar politik juga. Serta yang paling utama itu ada musik. Jadi karena kakeknya si Pink ini adalah seorang vokalis band, namanya bandnya itu
Zemora, akhirnya mulai dari kecil Pink itu sudah terbiasa dengan alat-alat musik. Jadi dia itu bisa main keyboard, bisa main ukulele, bisa main gitar, pokoknya banyak alat musik tuh dia bisa main karena kakeknya itu punya sebuah studio kecil, tempat ruangan kecil yang dinamakan dengan studio di rumahnya, dan mereka tuh sering latihan di situ sama band-bandnya. Jadi akhirnya Pink pandai banget bermain alat musik dan dia juga pandai bernyanyi serta menciptakan lagu. Nah, cerita ini, novel ini menurut aku benar-benar kaya teman-teman, karena selain 5 yang aku sebutkan tadi, novel ini juga punya humoris yang bagus ya, karena teman-temannya si Pink itu, begitu si Pink pindah ke Jakarta, teman-temannya itu lucu-lucu, mulai dari ada namanya Rakai, Inggil, terus ada namanya Buto. Jadi persahabatan mereka di SMA itu benar-benar persahabatan yang kaya banget, karena bukan cuman bersahabat yang main-main atau sekedar belajar, tapi mereka sampai membentuk band dan mereka juga bisa berhasil dari band itu. Nah, tapi teman-teman, novel ini merupakan novel series, jadi ini masih yang pertama, itu Mencari, dan nantinya novel ini akan terbit dalam 3 series, Rapi Jali 1, Mencari, Rapi Jali 2, dan Rapi Jali 3 itu nanti kembali. Aku udah baca yang novelnya yang series 1 sama series 3, tapi yang series 2-nya belum karena belum tersedia di perpustakaan. Jadi nanti aku akan baca novel yang kedua dulu, baru aku review yang kedua dan ketiganya. Nah, apa sih pelajaran-pelajaran yang aku bisa dapat dari membaca novel Rapi Jali 1 ini? Itu ada banyak banget teman-teman. Aku rangkum menjadi 3 poin. Yang pertama yang aku pelajari dari novel ini yaitu tentang persahabatan. Jadi dari kisah persahabatan antara Pink dan Oding itu aku belajar tentang bagaimana kita menghargai dan menyayangi sahabat kita meskipun kita jauh atau terpisah di kota yang berbeda, dengan kesibukan juga yang berbeda dan lain sebagainya. Terus yang kedua, aku belajar tentang keluarga. Di sini itu disinggung tentang keluarga, bagaimana pentingnya peranan keluarga dalam kehidupan si Pink, terutama perannya ayah dalam kehidupan anak perempuan juga. Terus yang ketiga, aku belajar tentang keberanian. Jadi Pink yang adalah anak desa, notabene anak desa, kemudian harus pindah ke Jakarta, tentu banyak adaptasi yang perlu dia lakukan, baik dari kehidupannya, bahasanya, cara murid-murid di sana belajar, dan lain sebagainya. Aku belajar tentang keberanian bahwa si Pink ini dengan segala kepercayaan diri yang dia punya, dia berani mencoba untuk membangun sebuah band, meskipun dengan segala keterbatasan tempat dan lain sebagainya, tapi dia berani dan akhirnya band mereka itu bisa tampil di perlombaan-perlombaan dan juga di Piala Wali Kota. Jadi banyak banget pesan moralnya, dan mungkin teman-teman bisa dapat lebih banyak lagi pesan moralnya tanpa kita sadari masing-masing. Oke teman-teman, demikianlah review novel kali ini, yaitu novel Rapi Jali 1 karya Mbak Di Lestari. So, aku berharap sih semoga teman-teman bisa baca bukunya karena benar-benar bagus dan akan kita bisa dapat insight-insight baru, baik itu tentang kehidupan maupun tentang musik. Oke, demikianlah review kali ini. Semoga bermanfaat. Upin Ipin makan sambal terasi. Sekian dan terima kasih.